Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Para pemerhati nahwu, rekan-rekan sahabat yang selalu mengikuti channel ini, yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang dhamir muttasil atau kata ganti yang bersambung. Kalau materi yang lalu kita belajar kata ganti yang terpisah, hari ini yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bisa bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il, atau bersambung dengan huruf. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang dhamir muttasil, yaitu kata ganti yang bersambung. Kalau materi yang lalu kita belajar dhamir munfasil, yaitu kata ganti yang terpisah. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Kemudian iyyaka, iyyahu. Ya, dhamir munfasil ada dua macam, yaitu yang rafa dan yang nasab. Dhamir muttasil ini, yang bersambung ini juga bagian dan termasuk juga ma'rifah. Ma'rifah itu artinya yang sudah jelas, yang sudah diketahui. Ad-dhamirul muttasil, dhamir yang bersambung. Ad-dhamirul muttasilu huwa, kata ganti yang bersambung yaitu adalah alladzi la yuntaqu bihi wahdah, yang tidak diujarkan, yang tidak diucapkan sendirinya. Kalau dhamir munfasil diucapkan sendirinya, ana, nahnu, anta, dia sendiri, dia berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan kata yang lain, tidak bersambung dengan kata yang lain. Wa yattasilu da'iman bi kalimatin ukhra, dan selalu bersambung dengan kata yang lain. Bisa bersambung dengan fi'il, bisa bersambung dengan isim, bisa juga bersambung dengan huruf. Ad-dhamirul muttasilu bil af'al, kata ganti yang bersambung dengan fi'il. Wa hiya khassatan bir raf'i, yang khusus rafa adalah atta, ta itu tak mutaharrikah ya, ta, ti, tu. Contohnya bisa kita lihat di sebelah. Safartu, nah, ini adalah dhamir muttasil, dia bersambung dengan fi'il dan dia adalah rafa. Rafa itu pelaku ya, tu ya, tak. Kemudian yang kedua, aliful itsnain. Aliful itsnain itu alif yang menunjukkan dua orang. Mana contohnya? Yal'abani, nah, ini alifnya. Alif ini rafa, khos rafa, dialah pelakunya. Kemudian yang ketiga, wawu jamaah. Wawu jamaah ini wawu yang menunjukkan jamak laki-laki ya. Wawu jamaah, at-tullabu katabu. Nah, ini wawunya. Itulah termasuk juga dhamir muttasil, dia bersambung dengan fi'il dan khusus rafa lah dia wawu jamaah ini. Kemudian wa nunun niswah, dan nun niswah, al-banatu yajlisni. Nah, ini termasuk dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il dan dia khusus rafa. Pelakunya mereka perempuan. Kemudian wa ya'ul mukhatabah. Ya mukhatabah itu ya lawan bicara. Lawan bicara perempuan, kata ganti orang kedua. Anti ta'kulina, ya-nya di sini ini adalah termasuk dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan fi'il. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya'un mutakallimi, ya mutakallim, ya untuk kata ganti orang pertama, pembicara. Wa kaful mukhatabah, wa kaful mukhatab, yaitu kaf ya untuk lawan bicara atau kata ganti orang kedua. Wa ha'ul ghaib, dan ha untuk orang ketiga, kata ganti orang ketiga. Idza ittasalat bil af'al, kalau bersambung dengan fi'il, kanat fi mahalli nasbin, maka seluruhnya itu ya mutakallim, kaf mukhatab, ha ghaib, fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasabnya. Kita lihat, kita buat contohnya, tapi kita tidak buat contoh dalam kalimat ya, untuk katanya saja, untuk memperingkas. Contohnya adalah yang zuruni. Nah, ini ya
mukhatabah, ya mutakallim. Ini ya mutakallim. Dia dalam keadaan nasab, dia melihat saya. Contohnya mungkin Muhammadun yanzuruni. Ya mutakallimnya ini kalau bersambung dengan fi'il maka dia dalam keadaan nasab. Yang pertama. Kemudian kaf mukhatab bersambung dengan fi'il. Kita buat contohnya yang zuruka. Ini kaf mukhatab, kaf lawan bicara, kaf kata ganti orang kedua. Kaf mukhatab. Dia dalam keadaan nasab. Dia sedang melihatmu. Oke, kafnya ini adalah kaf mukhatab dalam keadaan nasab. Kemudian wahaul ghaib. Haul ghaib. Bisa yanzuruhu atau bisa juga yanzuruha. Bisa ghaib, bisa ghaibah, ya. Maka apabila hak ghaib ini bersambung dengan fi'il, maka dia dalam keadaan nasab. Dia menjadi maf'ul bih di sini, maka dia dikatakan dalam keadaan nasab. Kemudian wa idza ittasalat bil asma, apabila bersambung dengan isim atau huruf jar, maka dia dalam keadaan jar. Kalau bersambung dengan isim, contohnya bersambung dengan isim yang mutakallim ini adalah kitabi. Kitabi. Jadi ya di sini menjadi mudhof ilaih dia. Menjadi mudhof ilaih, maka dibilanglah fi mahalli jarrin. Kemudian sama juga dengan kaf mukhatab. Kita buat contohnya qalamuka. Qalamuka, kaf di sini dia menjadi mudhof ilaih, maka dikatakan dia adalah fi mahalli jarrin. Dalam keadaan jar. Begitu juga ghaibnya ini, apa contohnya kita buat? Contohnya adalah qurrasatuhu. Ini punya dalam keadaan jar. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof ilaih atau qurrasatuha, sama ya. Kemudian al-huruf jar atau bersambung dengan huruf jar. Bersambung dengan huruf jar misalnya minni. Kemudian minka, dalam keadaan jar lah dia ini ya. Kemudian apa lagi? Minhu. Kemudian apa lagi? Minha. Jadi kalau ya mutakallim kaf mukhatab ha ghaib apabila bersambung dengan isim atau huruf jar, maka dia dalam keadaan jar. Kemudian yang terakhir adalah domirna, kata gantina, yakunu marratan fi mahalli raf'ain. Kadang-kadang dia itu dalam keadaan rafa'. Apa contohnya? Contohnya adalah jalasna. Ini kalau dia bersambung dengan fi'il, jalasna, kami telah duduk, maka dia dalam keadaan rafa' fi mahalli raf'ain, dan dia ini adalah fa'il. Kemudian fi mahalli jarrin, ya kalau dia menjadi mudhof ilaih. Apa contohnya? Baituna. Baituna, nunnya ini, nun fa'ilnya dia menjadi fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Kenapa? Karena dia mudhof ilaih. Atau mungkin dia bisa menjadi dalam keadaan nasab kalau dia menjadi maf'ul bih. Apa contohnya? Nazarana Muhammadun nazarana, Muhammad telah melihat kami. Nunnya ini fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul bih. Oke.
Kemudian seperti biasa untuk membiasakan kita mendeskripsikan atau memilah-milah, menganalisis kata-kata yang ada di contoh-contoh kalimat, kita mengirob kembali contoh-contoh ini. Safartu ilal Iskandariyati. Safar fi'lun madhi mabniun 'ala sukun liittisalihi bitta'il mutaharrikah. Safar ini adalah fi'il madhi mabni atas sukun karena dia bersambung dengan ta mutaharrikah. Tunya dhamir baris atau dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Tanya ini adalah kata ganti yang bersambung dalam keadaan rofa dan dia adalah fa'il atau pelaku. Ila harfu jar mabni 'ala sukun. Ila huruf jar mabni atas sukun ya. Al-Iskandariyati ismun majrur bi ila wa alamatu jarrihi kasrah dhahiru 'ala al-akhir. Iskandaria ini isim majrur karena ila, tanda jarnya adalah kasrah. Saya telah pergi atau berpergian ke Iskandaria. Kemudian yang kedua, al-waladani yal'abani. Al-waladani mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musannan. Al-waladani ini adalah mubtada' marfu', tanda rafa'nya alif. Kenapa? Karena dia musannan. Kemudian yal'abani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Yal'abani ini adalah fi'il mudhari marfu' karena tidak dilewati huruf yang menasabkan. Huruf yang menasabkan itu an, lan, idzan, kai. Kemudian huruf yang menjazamkan itu in, la, an-nahiyah, kemudian lam amar, kemudian lamma, dan ada yang 12 ya. Itu yang menjazamkan fi'il mudhari. Tidak dilewati huruf yang menasabkan dan tidak dilewati oleh huruf yang menjazamkan. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya subutun nun. Subutun nun itu masih ada huruf nunnya. Itulah kenapa tanda rofaknya subutun nun, karena dia adalah af'al khamsah. Af'al khamsah itu fi'il yang sudah kita pelajari di materi kita yang lalu. Kemudian mana fa'ilnya? Al-alif wal alifu dhamirun baris atau dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Alifnya ini adalah kata ganti yang bersambung dalam keadaan raf. Dia mabni atas sukun dalam keadaan rafa dan dia adalah fa'il. Pelakunya itu alif ya, itu namanya aliful isnin. Sudah kita pelajari tadi. Dua orang anak laki-laki sedang bermain. At-tullabu katabu ad-darsa. At-tullabu mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira 'ala al-akhir. Ini adalah mubtada' marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia adalah jamak taksir. Katabu fi'lun madhi mabniun 'ala dhammi liittisalihi bi wawil jamaah. Ini fi'il madhi mabni atas dhammah karena dia bersambung dengan waw jamaah. Kemudian wawnya dhamir muttasil atau dhamir baris mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian alif ini pembeda ya. Al-alifu fariqatun baina wawil dhamir wa ghairiha. Alif ini adalah untuk pembeda antara waw dhamir dan waw yang bukan dhamir. Ad-darsa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahira 'ala al-akhir. Ad-darsa ini maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Murid-murid mereka telah menulis pelajaran. Al-banatu yajlisna 'ala maqa'idihinna. Al-banat mubtada' sama dengan ini ya, mubtada' marfu' alamat rafi'i dhammah dhahira 'ala al-akhir. Kemudian yajlisna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun liittisalihi bi nunin niswah. Ini fi'il mudhari' mabni atas sukun karena dia bersambung dengan nun niswah fi mahalli raf'in. Oke, yajlisna ini fi'il mudhari mabni atas sukun karena dia bersambung dengan nunun niswah dalam keadaan rafa. Nunnya dhamir muttasil atau dhamir baris mabni 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nunnya adalah kata ganti yang bersambung dalam keadaan rafa mabni atas fathah dan dia adalah fa'il. Dia adalah pelakunya. Ala harfu jar mabni ala sukun, sudah tahu lah ya.
Maqa'idi ismun majrur bi'ala wa alamatul jarrihi kasrah zahir 'ala al-akhir wa huwa mudhaf. Maqa'id ini adalah isim majrur karena ala, tanda jarnya kasrah dan dia menjadi mudhaf. Ingat ya, mudhaf dan mudhaf ilaih itu dua kata digabung menjadi satu, dinisbahkan, digabungkan, maka dia menjadi satu kesatuan. Kemudian hinnanya ini dhamir muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Hinnanya ini adalah kata ganti yang bersambung dalam keadaan jar dan dia adalah mudhaf ilaih. Anak-anak perempuan mereka sedang duduk di atas bangku-bangku mereka. Anti dhamir munfasil, ini dhamir munfasil ya, ini bukan dhamir, ini dhamir munfasil. Kalau ini munfasil terpisah dia. Dhamir munfasil mabni ala kasri fi mahalli raf'in mubtada. Anti ini adalah kata ganti yang terpisah dalam mabni atas kasrah dalam keadaan rafa dan dia adalah mubtada. Ta'kulina fi'lun mudhari'un marfu'un بتجرده عن أحد النواصب أو الجوازم وعلامة رفعه ثبوت النون. Ini fi'il mudhari dia marfu karena tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan dan menjazamkan. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun karena dia adalah af'alul khamsah, sama yang dengan yang ini af'alul khamsah. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya wal ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'il fa'il. Yang ini adalah kata ganti yang bersambung dalam keadaan rafa dan mabni atas sukun dan dia adalah fa'il. Ya mukhatabah ya. Ini termasuk ya mukhatabah tadi. Bersambung dia dengan fi'il. Kemudian at-ta'ama maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahira 'ala al-akhir li'annahu ismu mufrad. Atau ama ini adalah maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Engkau sedang memakan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Bagi kawan-kawan yang sudah paham mungkin bisa berikan satu contoh di kolom komentar. Pastikan Anda, rekan-rekan sahabat, selalu mengikuti channel ini agar tidak ketinggalan informasi atau ilmu yang baru tentang nahwu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.